Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah arsadakumullah, seperti telah saya janjikan pekan yang lalu, materi kita hari ini judulnya Khadijah binti Khuwailid Ummul Qasim zaujatu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir kalau sampai orang-orang yang paling mulia di sisi Allah itu kita tidak mengenal pribadi mereka masing-masing, sementara kita akrab dengan nama Cleopatra, akrab dengan, kalau di Indonesia, Ken Dedes, Ken Umang, Tribuana, Tunggadewi. Di luar negeri kita akrab dengan nama Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Golda Meir, Elizabeth, sampai meninggal pun ikut berbelasungkawa, dan gak salah ya. Tapi nek ndongake iki terus mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sing ndonga ya fasih. Nah di sini ya, Bhinneka Tunggal Ika itu di sini, meskipun berbeda-beda tetap bersatu. Bersatunya itu jangan menghilangkan perbedaan. Betul nggak Pak Agus? Nggak, saya terjemahkan Bhinneka Tunggal Ika itu betul nggak? Betul. Ya, bahwa kita mempunyai tetangga gitu ya, Pak Antonius, Pak Petrus ya boleh ya. Tapi bukan penembak misterius, bukan ya. Karena hidup bertetangga dan tidak, ya, kita menggok katuan. Kita ulangi surat ke-60
ayat 7 dan 8. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Kita pulang dari luar kota membawa oleh-oleh, Pak. Sinten Pak? Pak Petrus, kita beri oleh-oleh, silakan. Kok guyu? Agus Petrus itu apa? Agus Petrus itu. Lalu aku malah guyu. Astagfirullahaladzim, saya itu rekoso ya. Kalau orang Islam kok diulang toleransi itu rekoso. Gurune toleransi ki Islam. Gurune toleransi itu Islam. Wah, ini Khadijahnya minggu dulu ya. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an bersama dengan pembantunya malam hari itu ngontrol satu persatu rumah penduduk kota Madinah ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. 1-2 penduduk Yahudi masih ada tinggal di sana dan mereka patuh kepada syariat Islam dan ketentuan yang ada di dalamnya secara detail. Suatu saat Umar bin Khattab itu melewati sebuah rumah. Aku baliknya kalih lah Pak. Mau baliknya kalih. Kok dari dalam rumah itu dia mendengar suara seorang wanita yang merintih. Ya. Hati nurani keislaman dia, bukan kelaki-lakian dia. Mengundang untuk masuk ke dalam rumah, ada apa itu? Hati nurani dia sebagai Amirul Mukminin. Dia intip ya. Dalam suasana remang-remang Umar bin Khattab bisa menyimpulkan wanita yang merintih tadi seorang wanita yang berbaring telentang di atas tempat tidur dalam keadaan hamil tua. Suaminya jalan kiri, kanan, belakang, depan. Mau nolong nggak bisa, mau nolong nggak bisa, mau ditinggal keluar rumah, bahasa orang sekarang ngundang dukun. Sing ditinggal ora wani, lah aku kancane sapa, engko nek lahir anake piye. Umar bin Khattab tahu, ini rumahnya orang Yahudi. Ini rumahnya orang Yahudi. Kalau antum ya, semoga-moga sing wedok nglairke mati, anake ya mati, sing lanang stres. Warga Yahudi berkurang menjadi 3. Enggak. Dia pulang memanggil salah seorang istrinya yang adalah seorang mumarridah. Ya, seorang dukun kalau sekarang ya, seorang perawat lah ya.
orang bidan tidur dibangunkan, ada jannah untuk anti. Mudeng istrinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jannah untuk anti. Siap-siap dia keluar, datang ke rumah tadi, diketok pintunya, tidak assalamualaikum. Nah, tidak assalamualaikum, tapi diketok pintunya, wahai saudaraku orang Yahudi, saudara sekota Madinah, saya datang ke rumah Anda membawa seorang bidan untuk membantu proses kelahiran anak Anda yang saat ini istri Anda sedang nyakiti, ngelarani kok nyakiti. Dibuka, ahlan. Si Yahudi sama sekali tidak tahu bahwa yang berada di depan dia itu Umar Ibnul Khattab. Istri Umar Ibnul Khattab masuk ke dalam, istri si Yahudi tadi juga tidak tahu bahwa ini bahasa sekarang the first lady. Ibu negara. Yang harus saya ingatkan untuk sekian kalinya, yang wilayah kekuasaannya terbentang sejak Afrika Utara sampai Asia Tengah. Malam hari kira-kira jam 1 masih sempat membangunkan istrinya untuk membantu salah seorang warga Yahudi yang akan melahirkan anak. Wis golek ana ngendi? Ibu negara kok bantu seorang wanita Yahudi mau melahirkan. Akhirnya si suami keluar menemani Umar Ibnul Khattab dalam keadaan gelap. Si istri membantu istri Yahudi tadi, akhirnya lahir tenan, procot cenger. Secara spontan, ya Amirul Mukminin, kata istri Umar, ya Amirul Mukminin, saudara kita orang Yahudi telah melahirkan seorang anak laki-laki yang di luar nggak tahu kepuyuh-puyuh apa ora ya, gelap. Ternyata ini Umar Ibnul Khattab. Ternyata ini Umar Ibnul Khattab. Yang di dalam, Masya Allah, ini ibu negara. Nah, sudah diurusi persoalannya sampai selesai, sudah cukup. Saya tinggal kembali pulang. Ini kembali kepada persoalan, ya saya terus terang rekoso. Orang nganggo ketul putih, kalung serba, mudah-mudahan Ibunda Ratu Elizabeth diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang sesuai dengan makana lin nabiyyi, surat At-Taubah 113. Wong sing ngaji sok lali, sing ngrungokke ya lali biasa ya iki ya. Makana lin nabiyyi waladina amanu
ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Bisa baca ketok ngono lho. Ayo baca. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Tidak pada tempatnya, rasa emper bagi seorang nabi, dalam hal ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan termasuk kita. Tidak pada tempatnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang yang mati dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan musyrik. Walau kan uli kurba, meskipun mereka kerabatnya. Mimbati mata bayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwa orang-orang musyrik itu adalah calon nanti di akhirat penghuni ashabul jahim. Larangan untuk memohonkan ampun kepada orang musyrik meskipun itu keluarga, bukan hanya keluarga, meskipun itu ibu kandung dari seorang nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diangkat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam hadisnya. Zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi wa baka fa abka man haulahu wa qalu ma abka ya Rasulullah qala istadzantu rabbi an astaghfira laha falam ya'dzan li wastadzantu an azura qabraha fa'adzinali. Rasulullah bersama para sahabat menziarahi kubur ibunda tercinta di sebuah perkampungan yang namanya Abwa. Waktu itu masa sela antara wafat ibunda tercinta, wafat ketika beliau berusia 6 tahun, dibawa ibunda berziarah kepada keluarganya di Madinah, pulang dari Madinah sampai di kampung Abba sakit dan dikubur di sana. Ya kira-kira 20 kilo atau 17 kilo selatan Madinah. Rasulullah menziarahi kubur ibunda ini ketika beliau sudah berusia sekitar 56 tahun. Jadi 50 tahun kemudian. Artinya apa? Hijrah beliau itu usia beliau 53 tahun, taruhlah itu 3 tahun setelah beliau hijrah, tidak diterangkan di dalam riwayat. Berarti 50 tahun kemudian Rasulullah mengajak para sahabat untuk menziarahi kubur ibunda tercinta. Duduk. Babaka wa abka man haulahu. Rasulullah nangis. Babaka yabki, bukaan, nangis dengan suara yang keluar dari mulut beliau mulia.
yang menyebabkan fa'abka man khaulahu, orang di sekitar beliau, para sahabat yang diajak tadi ikut menangis. Ora mudeng kentang ki boleh, ning gandeng sing nangis ki wong sing paling tak tresnani sawise Allah, beliau menangis tanpa dipaksa. Hati nurani mereka yang paling dalam, yang meletakkan kecintaan mereka kepada Rasulullah di atas siapa saja dan apa saja, menjadi ikut menangis. Apakah wa'abqa man haulahu? Ya, setelah suasana agak tenang, beliau sudah diam, para sahabat ikut diam. Ada yang bertanya, maaf kakak ya Rasulullah, maaf kakak ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Rasulullah tadi menangis? Itu biasanya anak 5 tahun, 6 tahun ditinggal mati ibunya tuh ya mudeng kalau ibu saya itu meninggal, tapi hati kecil dia itu belum tersentuh. Sementara ibunda Rasulullah itu wafat di dalam perjalanan, yang sebenarnya secara logika kalau hari ini ya dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, ya, kemudian dikubur dan sudah ditinggal. Sesuk tilik meneh, mulai kapan? Perjalanan masih sekitar 375 km ke arah selatan. 50 tahun kemudian Rasulullah menziarahi kubur ibunda, kemudian beliau menangis. Apa yang menyebabkan menangis tadi ini? Maafkah ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Rasulullah menangis? Ista'zantu rabbi an astaghfiralaha. Saya baru saja memohon kepada Allah. Agar saya diizinkan untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa ibuku, di antara 2 tanda petik tambahan saya, yang wafat dalam keadaan belum masuk Islam. Rasulullah ditinggal mati oleh ibunda tercinta, usia beliau 6 tahun, 34 tahun kemudian baru diangkat menjadi nabi. Saya memohon izin Allah, bukan minta, bukan ya Allah ampunilah dosa saya ya Allah, bukan. Saya memohon izin kepada Allah agar saya diizinkan untuk ngantuk di pengajian, ora apa-apa. Saya memohon izin kepada Allah agar saya diizinkan untuk memohonkan ampun kepada ibuku yang mati dalam keadaan belum memeluk agama Islam. Walam ya'zan li. Allah tidak mengizinkan. Kalau kita mau kembali kepada surat ke-60 tadi, ayatnya 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu itqalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ayat ini intinya
setiap solah bawa munamuninya, tingkah laku, gerak-gerik perbuatanmu Nabi Ibrahim alaihissalam itu aku jadikan untuk kalian sebagai uswah hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Semuanya menjadi uswah hasanah. Kecuali satu. Apa itu? Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Satu yang tidak boleh kamu contoh dari Ibrahim. Apa itu? Kata-kata Ibrahim kepada bapaknya, saya akan memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu bapakku kalau kamu mati dalam keadaan kafir. Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi berhubung sudah terlanjur, tadi 113, sekarang 114. Surat At-Taubah wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa ammau idate wa ataha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Dibaca Abu Dzulqarnain. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Tadi la astaghfirunna laka wa la amliku minallah wa la amliku laka minallahi min syai'. Sungguh saya akan mohonkan ampun untuk kamu wahai bapakku. Dan ini yang tidak boleh dicontoh. Dan Allah memberi keterangan mengapa Nabi Ibrahim melakukan sesuatu yang tidak boleh dicontoh. Permohonan Ibrahim kepada bapaknya, permohonan Ibrahim kepada Allah untuk dosa bapaknya yang namanya Azhar itu tidak lain kecuali karena beliau telah berjanji la astaghfirullah laka, saya akan mohonkan ampun untuk dosa-dosa kamu. Tetapi walamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a minhu. Tapi setelah jelas bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah. Lalu bapaknya itu ya iya. Bapaknya itu musuh Allah. Tapi bapaknya iya. Bapaknya dicintai betul. Allah dicintai betul. Mana yang lebih dicintai? Kalau cinta Nabi Ibrahim itu yang kini kepada bapaknya, cintanya kepada Allah tabarra'a minhu, berlepas diri. Berlepas diri. Jadi kalau boleh saya tambahkan sedikit, kita ini harus bersikap tegas. Harus bersikap tegas. Walah kene pengajian, kono pengajian. Aku ki mesake. Menenggan hek kono karo ngombe wedang kopi ngobrol enak banget. Ya tadi ya Pak Petrus kita pulang dari Jakarta bawa oleh-oleh, munggah kaji di oleh-oleh kurma ya kena. Monggo Pak Antonius, dalane rusak niku engko kerja bakti engko. Monggo. Ada yang bawa cangkul, ada yang bawa resik-resik lah gitu ya. Terus nanti Bu Petrus ngetok ke wedang, terus Pak Antonius ngetok ke
jatah goreng, silakan. Tapi ketika yang bersangkutan meninggal, kalau bersangkutan meninggal, yang bersangkutan meninggal, aku layak atau ora ya? Ada semacam perbedaan pendapat ya, tentang boleh dan tidaknya layak kepada keluarga yang salah seorang di antara keluarganya itu meninggal dan bukan orang Islam. Tapi keterucut apa tidak masalahnya di sini. Mugi-mugi dipun papanaken dening Allah. Kan bahasa baku harga mati untuk takziah itu ikut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Koyon duduk sumur mongso. Ya, itu harga mati pasang karangan bunga juga. Bisa enggak kita menjaga itu? Bisa enggak kita menjaga itu? Bahkan ketika upacara pemakaman di sana ada di antaranya itu doa, keterucut apa ora kita ikut amin gitu. Monggo sing ndonga pastor. Orang Katolik nglayat ngene wong Islam ya ora etuk muni amin sing ndonga Pak Kiai. Ini loh Bhinneka Tunggal Ika itu di sini. Ada perbedaan yang tidak boleh dicampurkan. Tidak ada perbedaan yang tidak boleh dicampur adukkan, dipertemukan. Ya termasuk di situ. Lebih ewa lagi, lebih apa namanya? Lebih apa namanya? Sulit untuk menentukan sikap. Nek sing mati ki wong Islam ning ora salat. Lebih sulit lagi untuk bersikap ketika yang mati ini orang salat, ning salate datnyeng. Ya sehari itu kadang-kadang gudang telu nyang masjite. Anu kok Pak De salate ten dalem. Nek kuwi wong wedok ora takon. Lah kalau dia laki-laki apa sakit? Ya enggak. Lah ngopo? Duka lah. Jumatan datang paling akhir. Pulang paling lah. Jadi kita harus punya sikap tegas. Kalau yang meninggal itu orang yang tidak sholat atau orang munafik, sementara yang ditinggal mati itu seorang ahli masjid, satu jamaah dengan kita, mungkin ada tepatnya ya kita datang sebelum upacara pemberangkatan jenazah atau setelah itu. Tujuannya apa? Nyumbang yang sunnah itu nyumbang wong kepaten. Nyumbang wong mantu ki keneng ning ora ning ganjarane. Lah kiai mantu kok ya pasang kotak ya ben wong ya butuh duit ya. At'imu li ahli Ja'far, Rasul perintahkan kepada para sahabat untuk membawa apa-apa kepada keluarga Ja'far yang meninggal. Nah dari sini
Meskipun mungkin kurang etis masang kotak ketika seseorang itu mengalami keseripahan salah seorang keluarganya, silahkan. Nah, kalau tadi saya katakan datang sebelumnya, sabar ya. Ya meskipun dia nggak sholat atau keluarga ya, amplop diberikan. Nek umume wong nyumbang wong mantu sing ora ning ganjarane, itu paling tidak gambarnya Gusti Ngurah Rai Insinyur Haji Juanda berapa? Oh, nggak ngerti duit 50.000 gitu, 100.000. Padahal itu nggak ada pahalanya. Ya, saya sebentar ya, nanti saya terangkan. Lah kalau ada yang diiming-imingkan Rasulullah kepada mereka yang takziah, nek aku nyumbang wong mantu ki 50.000, mestine nek nyumbang wong kepaten gambare pati murah. Pira? Gambare Cut Nyakdin. Paling gambare Imam Bonjol sing jenggoten ning urung putih ya. Nyumbang kepada orang yang mantenan atau kepada manten itu bahasa orang Perancisnya memberi kado. Itu budaya orang Barat. Itu budaya orang Barat. Kalau budaya orang Islam nyumbang nek eneng wong kepaten. Datang musibah secara mendadak. Kematian itu datangnya secara mendadak. Butuh bedah bumi, butuh ambulan, butuh kain kafan, butuh pasang empiak, nyewa kursi, nyewa. Tapi yang jelas bukan itu ya. Besok suasananya masih duka, nggak bisa kerja, mau butuh mangan. Hari kedua bahkan hari ketiga. Kalau dia seorang wanita yang meninggal suami 4 bulan 10 hari. Tapi kalau kepada orang yang mantu, tidak ada satu contoh pun dari Rasulullah. Pernikahan beliau itu paling tidak 11 kali. Istri beliau 11. Beliau mantu paling tidak 4 kali. Putri-putri beliau ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulthum, ada Fatimah. Itu tidak ada satu keterangan pun yang menerangkan bahwa ketika Rasulullah dadi manten atau ketika Rasulullah mantu itu nampa sumbangan itu. Itu kan masalah muamalah, iya masalah muamalah. Tadi saya katakan tidak dosa silahkan. Neng orang neng ganjaran nggak ada contoh dari Rasulullah kok. Ayo ibu-ibu diteseng neng jelo amplop ditoken nah. Sing mantu yo gerak ora sida ding ya. Ngeragas. Jadi sampai bahasa mantu itu kalau saya plesetkan jarwo dosoknya mantu sing diiman-iman metu. Sekarang enggak, sing diiman-iman tanggane. Waduh, mantu meneh. Siapa yang akan memulai masalah ini kalau bukan kita? Siapa yang akan memulai kalau bukan kita?
Malah ada Pak Kaji Mantu itu dalam amplopnya itu ditulis, kami sangat berterima kasih kalau tali asih yang diberikan kepada kami. Sing arep kei ya sapa? Mudeng tali asih kan? Ora mudeng. Ki sing wong Jawa endi ta? Ya saya artikan, kami sangat bergembira kalau sumbangan yang diberikan kepada kami tidak berbentuk barang. Nek gelas leku ngedol piye? Nek beras ndak ngangkuti nyang pasar. Ada yang digambari kotak gitu, terus amplopnya separuh, blesek separuh. Ya. Tidak salah ya, tidak salah. Tetapi ya itu tadi, yang memberi sumbangan itu tidak dapat pahala. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan salah perkiraan saya. Yang nompo sumbangan ya tidak berkah. Widino perkewuh ya. Masuk itu sudah dijaga, bukan satpam, bukan ya. Wong linggih ning meja daftari. Namanya siapa, Pak? Nomor KTP, ulah. Itu saya pernah cerita orang dari Sukoharjo. Itu amplopnya dikeluarkan, ditulis kok. Nih muka-muka ya gur pisan kuwi dan tidak terulang lagi ya. Ini saya untuk kesekian kali harus mengingatkan begitu. Masyarakat apalagi dalam suasana seperti ini, keluhan mereka itu duit nggo bayar listrik 450 watt. Duit nggo bayar air minum, memang di rumahnya enggak ada sumur. Niku okae kalah dibandingke dhuwit dienggo nyumbang wong mantu. Betul itu. Banyak yang jerit itu banyak. Lalu wong piye ya? Seorang juragan gitu ya. Orang juragan yang diburuh ya, masa aku mantu rata undang, tak undang tuh, buruh 10 diundangi kabeh kayak undangan, ya teko kabeh yang sing undang juragane, disuguh kabeh, ora bedake karo buruh karo dudu buruh kabeh disuguh, bareng pamitan pulang. Itu cerita yang pernah saya dengar itu. Juragane niki nggih tambah tumbas sarem. Mudeng enggak? Nggo tambah. Ya ini sumbangan dari saya. Ya matur nuwun, muga-muga dadi ngamalmu. Ngamalmu apa wong sing bon nggonamu. Ini ya sudah qad fata ma fata wa kullu ma huwa atin fa'atin. Yang sudah terjadi ya sudahlah ya. Tapi siapa yang akan mengakhiri peristiwa seperti ini? Pernikahan Rasulullah yang paling besar, pernikahan Rasulullah yang paling meriah, itu pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan saudara sepupu beliau sendiri. Siapa? Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Itu Imam Al-Bukhari meriwayatkan walimahan yang paling meriah. Apa perintah Rasulullah? Taruhlah ya walimahnya kalau sekarang jam 9 atau jam setengah 9. Rasulullah perintahkan kepada Anas bin Malik, pembantu beliau, kono neng prapatan kono nek eneng wong liwat undangan. Neng wong liwat, anu panjenengan ditimbali Rasulullah walimah. Yo. Sesederhana itu.
Dan yang dipotong Rasulullah dalam suasana walimahan yang paling meriah itu seekor kambing. Ya, saya tidak menyuruh untuk mencontoh ini, tapi undangan itu dilakukan secara spontanitas. Yang kedua kalinya, dan ini lebih peka lagi ya, lebih rawan lagi, lebih dimungsuhi orang lagi. Saya kalau menerangkan ini bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah mantu putri beliau 4 kali, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Rasulullah nikah dengan istri-istri beliau bukan hanya 11 ya. Nanti saya terangkan insyaallah dalam kesempatan yang lain. Itu sekalipun tidak pernah mengundang tamu perempuan. Wiladalah aneh. Lah sing nyumbang sapa? Jadi kalau saya analogikan, saya kiaskan dengan sholat jamaah. Orang ke masjid itu pahalanya 25 kali lipat sholat jamaah di masjid, atau 27 kali lipat. Tapi kepada wanita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada suami mereka, la tamna'u ima Allah masajidallah wa khairu sholatihinna fi buyutihin. Jangan kalian larang istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu yang sudah dewasa untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Tapi sebaik-baik sholat mereka itu di rumah. Padahal disekat seperti itu loh. Coba kekeren anak kita. Suasana masjid itu seperti ini, dipisah. Bahkan begitu disiplinnya Rasulullah selesai sholat suatu ketika ada diriwayatkan beliau langsung berdiri, tangan beliau ndang mulai. Saya juga berkali-kali di dalam taklim, akhwat itu keluar duluan, nah neng metu neng jopo terus neng ngendi gitu ya. Wong sing dinteni sih neng jero, wong parkirnya neng jero, pager lah. Ya, ini ada unsur lain yang saya tidak berani untuk melarang karena tolabul ilmi. Tapi kalau sholat enggak. Lebih baik kamu sholat di rumah daripada kamu sholat di masjid. Neng wong wedok arep nyang masjid coba dielekke. Ini bahasa Rasul kan begitu. Itu pun sebaik-baik soft wanita di tempat yang paling belakang, sebaik-baik soft laki-laki di tempat yang paling depan. Itu pun suatu ketika surat ke-14 surat Al-Hijr. Ayatnya 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Abu Dzulqarnain baca lagi. Ketemu dong. Ayo. Surat Al-Hijr 15.
ayatnya 24. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu dari kamu, dan sesungguhnya kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian. Imam Al-Qurtubi mengangkat sebab turunnya ayat ini kalau tidak 7 atau 8 peristiwa. Tapi yang paling kuat kata beliau, sungguh kami Allah, sekali lagi. Dan sungguh kami mengetahui orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian. Sungguh kami mengetahui orang-orang yang datang lebih dahulu ke masjid, dan kami mengetahui orang yang datangnya terlambat. Di antara riwayatnya itu di Masjid Madinah itu ada seorang wanita cantik. Yo ayune kaya ngopo ya. Nek nganggo rukuh orang saya ketok ya gerunyeng-unyeng itu. Wajah. Wanita cantik ini datangnya terlambat sehingga softnya di depan. Banyak orang munafik jarak teko keri, aku beneneng burine wong ayu mau. Lah ndelok apane? Wong unyung-unyenge ya ketutup rukuh. Sekali lagi. Dan sungguh kami telah mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian. Ya. Ini di masjid. Ini dipisah. Itu pun seperti itu. Lah bagaimana dengan mantu? Ya, Anda bisa mantu dengan sekat wit kambil dure lah gitu ya. Apa? Tapi disoting. Ora sida lah mau dhisik iya. Tapi ketika tamu itu datang, wong loro kepada yang terhormat, bapak garis miring, ibu garis miring, saudara garis miring, saudari. Lah sing ning jero kae lihat. Saya ngomong tamu ya, ini kalau tinju kelas kapas itu ya. Lah nek mulai wong pengajian Baitul Makmur mulai ora iso diatur, mulai wong jagong bisa menjaga itu. Kalau bisa silakan. Akhirnya tadi roti enten-entenan. Kalau pulang mesti begitu. Suami mengeluarkan kendaraan, dudu lah. Itu 10. Istri juga begitu. Dudu. Wedhus. Ora ana wedhus jagong. Saya sering mengangkat cerita ini ya. Ini sejak pandemi itu kok nggak kelihatan itu orangnya. Moga-moga ngrungokke ben kejewer itu. Yang punya fotokopi Fitri itu. Pak Yoyok, dosen UMS itu. Dia tuh mau haji, saya diundang. Geruang selawe kira-kira. Diundang di rumahnya. Ya berangkat terus. Nek mantenan pamit, tak mantene ning jaba to. Lah nek hajine pamit metu tamune melu ngedutke saka mburi. Nyambung enggak? Orang pamitan hajinya keluar. Jadi mau berangkat jam 1, jam 2 lah ya. Itu jam 1 pamitan. Jadi selesai acara lah dia keluar langsung menuju ke ya tempat pemberangkatan. Lah kita tamu-tamu itu keluarnya justru akhir
tamu putru dipisah ketat itu di dalam, tamu kakung di luar. Ke ruang selawe itu. Nah saya nunggu ibu kan. Oh dudu lah. Metu meneh dudu lah. Metu meneh dudu. Lama-lama lerok nyawang aku wila dalahan. Ini fitnahnya seperti itu. Ke ruang selawe. Lah nek sing mbok undang wong 250. Nek wong sing mbok undang 500. Laki-laki perempuan 1000. Secara tidak sadar Anda mengadakan walimah dan menyelenggarakan secara tidak sadar zina mata dari tamu-tamu yang pulang tadi. Lah, sumbangan piye? Lah ta, memang itu yang diharapkan. Sing timan-iman tanggane metu lagi. Betul. Jadi bolehlah ya, jadi umpamanya kita ngundang suami istri, sing diundang wong melarat, 2-3 hari sebelumnya kita datangi rumahnya. Kalau sekarang ya pakai telepon, silakan, assalamualaikum, tindak nggih Bu nggih. Nggih insyaallah. Ampun gawa apa-apa lho. Tenan. Ampun gawa apa. Ngonku ra tak kei kotak. Ampun gawa apa-apa. Nek tak kei jembangan, malah gedhe meneh. Tolong ini jangan dimasukkan ke dalam otak, tapi masukkan ke dalam hati. Gawe rekoso wong rekoso utang-utang nggo nyumbang ora bakal barokah gitu. Mau tanya soal teman musyrik tadi. Apa? Kan seorang anak kan diharuskan mendoakan orang tua itu dalam keadaan masih hidup maupun mati. Nah, kalau seandainya orang tua itu melakukan kemusyrikan, apakah kita diharuskan memintakan ampun kepada Allah? Persoalan yang paling pokok di dalam Islam itu masalah iman. Kebalikannya syirik. Itu intinya itu. Atani Jibril pasaroni ana man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qultu wa in jana wa in sarak. Qala wa in jana wa in sarak. Salah kamar. Jibril datang memberitahu saya, Rasulullah Muhammad, siapa saja dari umatmu yang mati dalam keadaan tidak musyrik, dakhalal jannah, dia masuk jannah. Tidak musyrik, masuk jannah. Meskipun dia pernah berzina, pernah mencuri, meskipun dia pernah berzina, pernah mencuri. Meskipun dia pernah berzina, pernah mencuri sampai 3 kali. Jawab Jibril, meskipun pernah berzina, meskipun pernah mencuri. Meskipun dia pernah berzina, pernah mencuri, orang yang tidak musyrik yang mati tadi, iya, meskipun pernah berzina dan pernah mencuri, nanti ukurannya berapa. Tapi intinya itu. Cuma masalah syirik ini apa tidak diterangkan secara tuntas oleh para ustadz, sehingga banyak di antara kita, keluarga kita yang sholatnya juga rajin, musyriknya juga rajin. Saya ada orang pulang haji, saya tanya, masih ada yang menciumi, kalau mencium Hajar Aswad memang diperintahkan ya, menciumi tempat dimakamkannya Rasulullah itu. Iya, malah kirim surat darah. Lah Rasulullah bacanya apa? Kamu nulisnya dengan bahasa Latin. Rasulullah dengan tulisan Arab pun juga tidak bisa membaca. Itu kalau tidak berpangkal dari masalah kemusyrikan, tidak. Bahkan ada yang berjalan ketika masuk ke wilayah makam Rasulullah, berjalannya harus mundur
ojo maju ngundak bokongi kuburan Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya. Berangkat dari sana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Makkah ke Medan Hunain, orang-orang Islam yang masih baru namanya Tulaqo masuk Islam setelah Fathu Makkah itu banyak. Di antara mereka mengusulkan kepada Rasulullah agar disediakan pohon, yang pohon tadi dipergunakan untuk menggantungkan pedang-pedang mereka, yang dengan menggantungkan pedang-pedang mereka akan dengan kata orang Jawa akan mendatangkan khasiat atau bisa dipergunakan untuk menebas leher musuh. Rasul tidak, musyrik kamu tidak. Nabi Musa juga, innakum qaumun tajal. Nanti di awal di sekitar 140 surat Al-A'raf juga begitu. Umatnya Nabi Musa memohon agar Nabi Musa membuat sesembahan seperti sesembahan yang mereka lihat ketika mereka mengadakan perjalanan di Tursina. Nabi Musa, tidak mengatakan kamu musyrik. Innakum qaumun tajalun. Ya. Yang kita dapati memang seperti itu. Seperti itu. Sholatnya ya rajin, berdoanya juga rajin. Dilarang musyrik mesti tidak mau, tapi setelah ditunjukkan bahwa perbuatan Anda ini perbuatan syirik, tidak mau menerima. Kita doakan intinya. Yang lain mungkin Pak. Nanti memakan makanan Pak Petrus yang kafir itu gimana? Gimana? Jadi kan antaranya Muslim dan orang. Kalau yang kita makan itu durian, roti, yang jelas roti tadi halal, ya silakan. Yang tidak diperbolehkan untuk dimakan itu sembelihan mereka. Kalau yang lainnya silakan. Jadi Ibu Aisyah ditanya, kami mempunyai tetangga, wallahu alam ya, mudah-mudahan nggak kelihatan, bekas orang Yahudi yang sudah masuk Islam, bekas orang Majusi yang masuk Islam. Orang Majusi tadi memberi hadiah kepada kami. Kami yakin karena keislaman mereka yang masih baru, sehingga mereka belum bisa membedakan yang halal dan yang haram itu mana. Apa kata Ibu Aisyah? Kamu makanlah, selama itu bukan makanan yang dicampuri dengan daging sembelihan mereka. Jadi bolehlah. Jadi kalau hari ini musim jeruk, tetangga kita ngasih jeruk, kita terima sajalah ya. Mereka ngirim makanan, ngirim niki enten dagingnya ning sing beleh Pak Kaji lah, itu saking hati-hatinya mereka. Cukup ya Pak. Ini mengenai kematian yang mungkin terjadi, masih banyak terjadi di wilayah. Bagaimana, apakah sikap tegas kita itu termasuk tidak memberikan ruang kepada pemimpin yang qadarullah kafir? Biasanya kalau ada takziah atau kematian itu wah nek dikasih ruang untuk memberikan sambutan dan sebagainya. Apakah sikap tegas kita termasuk itu juga? Mungkin ini banyak terjadi di wilayah-wilayah yang dipimpin oleh orang-orang. Saya terangkan ya, pada masa Rasulullah ketika para sahabat itu meninggal, bahkan putri-putri beliau, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Ibrahim, paman beliau Hamzah, saudara sepupu beliau Abdullah bin Jahsh, itu dimandikan. Kalau Hamzah dan Abdullah bin Jahsh itu mati syahid ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur. Bukan dimandikan, dikafankan, diadakan upacara pemberangkatan jenazah, atur
panuwun saking keluarga, asung bela sungkawa saking Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Enggak ada itu. Itu kan masalah muamalah. Iya. Di mana-mana sudah saya terangkan, tapi mungkin di sini belum. Itu kan masalah muamalah. Sambutan dari Pak RT, sambutan dari teman bal-balan, sambutan dari itu masalah muamalah. Iya betul. Tapi kalau Anda menganggap bahwa cara pengurusan jenazah yang dicontohkan Rasulullah, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan itu tidak sempurna. Kalau tidak ada atur Pambagyo Harjo Daksino Terminal Solo, kalau tidak ada asung bela sungkawa saking Pak RT dan seterusnya, kita menganggap kalau hanya memakai cara Rasulullah itu ibarat sate orang nganggo lombok. Berarti kita meyakini secara tidak sadar al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Itu enggak benar. Berarti ada cara pengurusan jenazah yang lebih sempurna dari Islam, yaitu acara kejawen, budaya leluhur sing ati pohong. Pripun, Pak? Wasiat Pak Agus. Soalnya aku mati wis ora usah nganggo perkiwu-perkiwuan. Perkiwu-perkiwuan. Gitu Pak ya. Jadi saya ulangi ya. Wah, piye wong masyarakat njaluke ngene iki aku kon endo ora iso. Janjane kuwi ora bener ning gandeng keluarga kabeh ngono, ya itu mudah-mudahan masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau sampai kita menganggap bahwa upacara pengruktian jenazah itu tidak sempurna kalau tidak pakai bahkan doa. Jika bapak saya meninggal, salah seorang keluarga saya, lalu ndongake sapa? Sing ndongake sing salat. Oh iya lah, selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya itu di kampung saya itu masih jadi ya enggak lengganan ya. Akhirnya jamaah saya meninggal itu yang suruh ndonga saya liku nerangke piye lah. Ya sudahlah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya harus yakin apa yang saya lakukan itu tidak beruswah kepada Rasulullah. Bahasa penjenengan, aku isih perkewuh karo tangga, arep tak tolak sing kepaten ki wong melarat. Salate lagi petang sasi lah, kadang-kadang kondisi. Cukup ya. Ini khotijahnya kawalah ditinggal. Insya Allah kita angkat yang akan datang. Jadi terus terang manusia sempurna ya kok kalah karo ya itu tadi saya sebutkan tadi, Margaret Thatcher, Elizabeth, Hillary Clinton, Indira Gandhi, Imelda Marcos, itu apal betul itu. Nah, tadi oral apa? Masalah wanita mulia. Jadi wanita mulia itu ada 4. Nanti kita kaji ya. Nah, satu. Khadijah binti Khuwailid. 2. Ya urut urut tuwa to. Maryam. Urut dhuwure. Khadijah binti Khuwailid, Maryam, dhuwure. Aisyah kemudian. Nah, kalau Aisyah itu nanti 18 November akan muktamar di ada 4 di dalam hadis Rasulullah yang kami tanyakan kenapa istri Nabi Aisyah tidak masuk. Pas taklim reset ini. Ya nanti insyaallah. Sudah pernah saya terangkan ya lo pernah ya. Pak Medi roto kita yang di enggak lama lebih absen. Insyaallah nanti dulu. Kita akhiri dengan doa kepada Mas Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.